keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Haleluya. Shalom saudara. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema simbiosis mutualisme. Tapi saya ingin mengajak saudara, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Kami sudah diberkati lewat pujian, kami diberkati sepanjang minggu,
tiba saatnya hari ini kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Lawat jamah sentuh kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, simbiosis mutualisme yang artinya merupakan interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saya kasih contoh, kumbang lebah atau yang dikatakan Bombus vertalis, ya, itu lebah yang warna hitam kuning. Biasanya dia paling senang tuh ada di bunga matahari. Nah, dua-duanya saling menguntungkan. Si lebah membutuhkan nektar dari bunga, ya itu karena itu makanannya lebah. Dan lebah juga dapat menolong si bunga dengan membantu proses penyerbukan. Dua-duanya saling menguntungkan. Atau ketika saudara lihat jalan-jalan keluar kota, saudara melihat ada kerbau di ladang, dan di atas kerbau atau di badan kerbau, di atas kepalanya kadang-kadang juga suka ada yang namanya burung. Katakanlah burung jalak. Kenapa burung itu suka ada di atas kerbau, di badan kerbau? Karena ternyata dia mendapatkan makanan, yaitu kutu dari kerbau itu. Tetapi si kerbau juga mendapatkan keuntungan dengan adanya burung-burung itu. Ya, karena mereka punya makanan adalah kutu kerbau. Jadi kutu-kutunya itu dimakan oleh burung-burung itu. Dua-duanya saling menguntungkan. Tetapi pertanyaannya hari ini bagaimana? Dalam usaha yang pertama. Kalau di dalam dunia usaha, dalam bisnis, simbiosis mutualisme itu sangat diperlukan. Saudara tidak mungkin mau mendapatkan partner, ya, partner usaha yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, partner kita menguntungkan dan kita juga menguntungkan untuk partner kita. Jadi dalam dunia usaha sangat baik, sangat diperlukan saudara. Dua-duanya harus saling menguntungkan supaya bisnis kita berkembang, maju, menguntungkan. Usaha kita itu menguntungkan karena dua-duanya saling menguntungkan. Dalam usaha ini sangat baik. Yang kedua, bagaimana dalam hal pertemanan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pertemanan, simbiosis mutualisme ini buat saya itu sangat tidak baik. Karena begini, kalau teman kita harus selalu menguntungkan, pertanyaannya bagaimana saat dia tidak lagi menguntungkan buat kita? Apakah kita akan buang? Itu namanya bukan teman. Itu namanya bukan seorang sahabat. Seorang teman, seorang sahabat, susah senang dia sama-sama. Membangun sebuah hubungan pertemanan, jangan bicara untung rugi. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hubungan kita dengan teman dasarnya itu adalah mengasihi. Kasih. Bukan untung rugi. Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang namanya sahabat, teman. Kalau hanya bicara untung rugi saudara, kalau orang yang hanya mau mencari teman yang selalu bisa menguntungkan, biasanya orang yang seperti itu akan jilat sana jilat sini. Yang penting dia bisa mendapatkan teman yang mendatangkan keuntungan buat dirinya. Tapi ketika nanti temannya tidak lagi menguntungkan, dia akan tinggalkan. Itu namanya bukan teman. Yang kayak begitu saudara, sekali lagi saya mau katakan bukan sahabat, bukan teman.
Ada orang bilangnya, tapi kan juga ada teman yang selalu merugikan. Perhatikan saudara, kalau teman itu selalu merugikan, ya itu juga bukan seorang teman. Karena teman tidak mungkin dia akan membuat temannya atau sahabatnya mengalami kerugian, mengalami kesusahan. Dia tidak mungkin mau membuat temannya susah. Amsal 18 ayat 24 katakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita kenal selalu membuat kita susah, selalu ingin mencelakakan kita, saya mau katakan itu juga bukan seorang teman, sahabat. Ya, mereka bukan teman, bukan sahabat. Tetapi membangun hubungan dengan teman kita, dengan sahabat kita, tidak baik kalau dasarnya adalah simbiosis, mutualisme. Harus saling menguntungkan. Tidak seperti itu. Nah yang ketiga saudara, ini yang saya mau ajak saudara mali. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah simbiosis mutualisme ini berlaku? Saya mau katakan tidak. Tidak boleh sama sekali saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu dasarnya adalah saling menguntungkan. Gimana mau saling menguntungkan? Sampai hari ini Tuhan tetap setia menolong kita, memberkati kita, membela kita, mengasihi kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan tidak, saya yakin Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia tidak mungkin mengecewakan kita. Tapi saya tahu saudara, kita manusia punya banyak kekurangan kelemahan. Karena kekurangan kelemahan kitalah kita seringkali justru yang mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kasihnya itu sungguh luar biasa. Bahkan Dia rela mati buat kita saudara. Luar biasa. Dia rela mati buat kita. Jadi jangan kita bangun hubungan dengan Tuhan atas dasar saling menguntungkan. Itu tidak berlaku sama sekali saudara. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan katakan begini. Ini hukum yang pertama, yang utama dan yang pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, jangan dasar untung rugi, tapi dasarnya adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita saudara. Dan kasihnya itulah yang menyelamatkan kita sampai Dia rela mati di kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengarkan baik-baik, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang menyelamatkan kita saudara. Karena itu tidak mungkin saudara, tidak mungkin kebaikan kita, amal ibadah kita itu bisa menyelamatkan kita. Kita selamat bukan karena kita adalah orang yang baik, bukan karena ibadah-ibadah kita, tapi kita selamat karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan dan menolong kita sampai hari ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jangan bicara untung rugi. Jangan saudara merasa rugi ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan saudara merasa rugi ketika saudara melakukan ibadah-ibadah saudara.
Jangan merasa rugi ketika saudara memberikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Jangan saudara pernah merasa rugi ketika saudara ada bersama dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan kasih. Berikan hidupmu yang terbaik lewat ibadah-ibadahmu. Dasarnya karena kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Berilah dengan sukacita. Jangan takut saudara untuk berkorban. Bahkan memberikan uang kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kita merasa rugi. Jangan kita berhitung. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dan berikan untuk saudara dan saya. Terlalu banyak. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan. Sampai hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dan Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi, Alkitab katakan supaya kita tidak binasa. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga hanya untuk apa? Menyelamatkan kita, saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Paulus sendiri berkata apa dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena akan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi jangan pernah saudara rugi ketika saudara datang mencari Tuhan. Ketika saudara memberi untuk Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan. Ketika saudara duduk dengar firman Tuhan. Ketika saudara duduk memuji Tuhan. Jangan pernah saudara merasa rugi. Justru kita harus selalu haus akan Dia. Karena Dia setia sampai hari ini ada untuk saudara dan saya. Dia setia ada untuk menyelamatkan kita. Menolong kita, membela kita. Ingat saudara, kita manusia memiliki limitasi dan keterbatasan. Ayo, kalau kita mau jujur, tidak semua masalah kita mampu selesaikan dengan uang kita, dengan kepintaran, dengan relasi yang kita miliki. Kita butuh Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan bukan bicara untung rugi. Tidak ada ruginya kita ikut Tuhan. Tidak ada ruginya kita melakukan ibadah kita dengan setia. Tidak ada ruginya ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita hari ini duduk manis dengarkan firman Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita memuji Tuhan. Tidak ada ruginya ketika kita berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia setia. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Dan kita mencari Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan keuntungan. Justru ketika kita punya Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Otomatis kita akan mendapatkan segala-galanya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tetapi kita ikut Tuhan bukan karena kita mau, mujizat. Tapi kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia sudah menolong dan menyelamatkan kita, saudara. Jadi kalau sama Tuhan jangan bicara untung rugi. Berikanlah yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Lakukan ibadah kita dengan setia. Memberilah dengan sukacita. Layanilah Tuhan dengan tulus. Itu yang Tuhan mau hari ini.
kita lakukan. Cintailah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saudara, kalau kita lihat segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini sangat menakutkan. Ya. Apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ya, sangat menakutkan. Belum lagi bencana alam, penyakit. Berapa lama kita hidup? 70-80 tahun, selebihnya bonus. Firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa rugi ketika saudara ikut Tuhan. Jangan pernah saudara hitung-hitungan. Jangan saudara takut untuk melayani Tuhan. Jangan saudara merasa waktu saudara kurang ketika saudara duduk diam mendengarkan firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Justru kita harus bangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Bahkan saya selalu katakan, kita mau terus lengket dengan Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Dunia terus sedang menarik kita ke bawah. Tuhan ingin membawa kita naik. Kita harus terus melekat. Kita harus terus dekat dengan Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua, Alkitab katakan kasihilah sesamamu. Seperti apa? Engkau mengasihi dirimu. Mari, hari-hari ini kita tahu di dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman katakan apa? Manusia akan menjadi hamba uang. Dan ini bicara hanya, kalau bicara uang, bicara untung. Orang akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ada orang juga, saudara, ya, melayani karena mereka pikir dengan melayani Tuhan mereka untung. Usaha mereka akan mendapatkan keuntungan. Itu namanya kita salah dalam melangkah. Karena kita bangun hubungan kita dengan Tuhan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bukan karena dasarnya kasih. Kita ingin punya sahabat karena kita tahu orang itu bisa mendatangkan keuntungan. Saudara, hari-hari ini manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Karena itu Alkitab sudah katakan, tadi saya katakan dalam 2 Timotius 3. Manusia akan menjadi hamba uang. Mereka hanya membangun hubungan yang hanya bisa mendatangkan keuntungan buat mereka. Mari, sebagai seorang sahabat, susah senang kita sama-sama. Membangun hubungan dengan Tuhan, dasarnya adalah kasih. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Layanilah Tuhan dengan tulus hati. Berilah dengan sukacita. Maka saya percaya, saudara, kita menyenangkan hati Tuhan karena kita mau hidup dalam kasih. Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih. Kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi mari, ayo, jangan kita pakai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama atas dasar simbiosis mutualisme. Kita pakai hanya untuk di dalam usaha. Ya, dalam usaha. Bukan pertemanan, bukan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi semuanya itu dasarnya adalah kasih. Cerdik seperti ular, tulusnya jangan dibuang. Tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan mau.
supaya kita berhasil, kita menang, dan kita diberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kembali kami diingatkan bahwa kami tidak boleh Tuhan juga mempunyai hubungan dengan teman sahabat kami atas dasar saling menguntungkan. Karena seorang sahabat, seorang teman, susah senang mereka akan sama-sama memikulnya. Hubungan dengan Tuhan, apalagi kami harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami. Bahkan keselamatan kami terima dengan cuma-cuma. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan selalu menolong, membela, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sepantasnya lah kami hari ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kalau kami terlalu banyak berhitung dalam mengikut Tuhan. Kami berpikir untung rugi. Tuhan Yesus, kami mau melakukan ibadah-ibadah kami dengan setia. Kami mau memberi juga dengan sukacita. Kami mau melayani dengan tulus hati. Karena kami mengasihi Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini, kami semakin sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan sentuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saudara bisa sebagai pengganti hosti, saudara bisa siapkan roti atau biskuit. Sebagai pengganti air anggur, saudara bisa pakai teh tawar atau sirup. Tapi mari kita buka atau kita siapkan roti. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Kami percaya waktu kami makan roti dan minum air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, ada kuasa di dalamnya. Kami percaya kuasa yang menolong kami. Kuasa yang membangkitkan kami. Kuasa yang menyembuhkan kami. Kuasa yang memulihkan kami. Karena Engkau rela mati di kayu salib. Untuk dosa, pelanggaran, kehancuran, kelemahan, kemiskinan. Bahkan segala kutuk. Karena itu Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Supaya kami boleh menerima keselamatan. Kami boleh menerima pemulihan. Kami boleh menerima kekuatan. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini.
Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati. Mujizat lepas mujizat terjadi. Apapun yang kami butuhkan hari ini, kami dapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah hari ini, mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.